Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marito Ramadhani Hasibuan, nomor BP 1911111031 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat database menggunakan Microsoft Access dan cara menghubungkan aplikasi Visual Basic 6.0 dengan database. Di mana tutorial ini merupakan ujian akhir praktikum saya pada praktikum pemrograman komputer Teknik Pertanian Universitas Andalas dan bertujuan untuk melatih kemampuan kita bersama. Langsung saja kita mulai, yaitu langkah yang pertama kita klik Start, kemudian pilih Microsoft Access. Kalau saya biasanya menggunakan Microsoft Access yang 2007 ya teman-teman. Pilih blank database, ganti nama file sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kalau saya biasanya menggunakan nama file ini sesuai dengan yang akan dikerjakan ya teman-teman. Kemudian create, klik view, pilih design view, kemudian ganti nama tabel. Untuk nama tabel ini kita tidak boleh menggunakan spasi ya teman-teman, jadi kita cukup membuat underscore aja. Kemudian klik OK. Isi file name sama data type. Untuk file name kita isikan nama peminjam, nama alat. Untuk data type-nya kita buat teks aja ya teman-teman. Yang ketiga, nomor HP. Untuk nomor HP kita buat teks juga ya teman-teman. Kemudian yang keempat, kita isikan alamat. Untuk alamat ini kita juga menggunakan teks untuk data type-nya ya teman-teman. Kemudian simpan data peminjam dengan save. Setelah itu kita entrykan pengisian nama peminjam, nama alat, nomor HP, alamat. Untuk pengisian nama peminjam, nama alamat, nomor HP serta alamat ini kita skip aja ya teman-teman. Untuk membuat tabel yang kedua kita klik create, kemudian tabel, klik view, kemudian pilih design view, ganti nama tabel yang kedua ya teman-teman dengan nama data alat, kemudian OK. Kemudian kita isikan file name sama data type ya teman-teman. Untuk file name ini kita buat yang pertama nama alat, dan untuk data type-nya kita buat teks aja ya teman-teman. Yang kedua yaitu ID alat. Untuk ID alat sama ya teman-teman, untuk data type-nya yaitu teks. Yang ketiga keterjangkauan. Untuk yang keempat yaitu jumlah alat ya teman-teman. Untuk yang ketersediaan kita pilih lookup lucet ya teman-teman. Pilih option 2, kemudian next. Untuk kolom yang pertama kita isikan dengan tersedia ya teman-teman. Untuk tabel kolom kedua kita isikan dengan tidak tersedia. Kemudian next, kemudian finish. Kemudian save data alat ya teman-teman. Setelah itu kita entrykan pengisian nama alat, ID alat, ketersediaan sama jumlah alat ya teman-teman, sama kayak yang tabel yang pertama. Untuk pengisian nama alat, ID alat, ketersediaan jumlah alat ini kita skip aja ya teman-teman, tapi pastikan datanya sama dengan yang tabel yang pertama ya teman-teman, yaitu 15 data. Selanjutnya membuat query dengan cara klik create, kemudian klik design query, klik data peminjam, kemudian add data alat, kemudian add. Setelah itu kita akan menggabungkan nama yang sama pada tabel 1 dan tabel 2, yaitu nama alat kita gabungkan dari tabel 1 dengan tabel 2.
Setelah itu, klik data peminjam, nama alat, nomor HP, alamat, ID alat, ketersediaan, sama jumlah alat. Untuk nama alat pada tabel 2, kita tidak klik lagi ya teman-teman, karena sudah kita klik pada tabel yang pertama. Cukup satu aja. Nah, ini dia hasil query ya teman-teman. Kemudian kita save query dengan cara klik query, kemudian klik save. Nama query-nya kita buat query satu aja ya teman-teman, kemudian kita oke kan. Selanjutnya kita akan membuat form dengan cara klik create, kemudian klik form. Setelah itu kita akan menyimpan form dengan cara klik query, kemudian klik save. Ganti nama file dengan form 1, kemudian klik OK. Selanjutnya klik view, kemudian pilih design view. Setelah itu kita drag ke bawah garis pada form footer. Kemudian klik button, lalu drag kotak pada form footer. Untuk kategoris, pilih record navigation, dan untuk action pilih go to next record. Kemudian next, ganti nama teks dengan kata selanjutnya. Kemudian next, lalu finish. Untuk button kedua, klik button, kemudian drag kotak pada form footer. Untuk kategoris, pilih record navigation, dan untuk action pilih go to previous record. Kemudian next, ganti nama teks dengan kata sebelumnya. Kemudian kita next, lalu finish. Untuk button ketiga, kita klik button, kemudian drag kotak pada form footer. Untuk kategoris, pilih record operation, dan untuk option, pilih print record. Kemudian kita next, ganti teks dengan kata print. Kemudian next, lalu finish. Untuk button keempat, kita klik button, kemudian drag kotak pada form footer. Untuk kategoris, pilih application, dan untuk action pilih quit application. Kemudian next, ganti teks dengan kata keluar. Kemudian next, finish. Selanjutnya, klik combo box, kemudian drag kotak pada form footer. Kemudian pilih option 3. Selanjutnya, pindahkan nama alat yang dipinjam ke selected file. Kemudian next, lalu finish. Ini hasil form ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat makro dengan cara klik create, kemudian klik makro. Setelah itu, pilih dan klik argumen dan condition. Isi file condition dan action. Untuk kolom pertama condition, kita isi dengan ketersediaan sama dengan tersedia. Dan untuk action, kita isi dengan MSG box ya teman-teman. Selanjutnya, untuk kolom yang kedua, pada condition kita isi dengan ketersediaan sama dengan tidak tersedia. Dan untuk actionnya, kita isi dengan MSG box juga ya teman-teman. Kemudian pada kondisi argumen tersedia, isi bagian bawah. Untuk message, kita isi dengan sudah dikembalikan. Untuk beep, yes. Untuk type, information. Dan untuk title, kita isi dengan status dikembalikan.
Kemudian pada kondisi file argumen tidak tersedia, kita isi bagian bawahnya ya teman-teman. Yaitu untuk message kita isi dengan belum dikembalikan, untuk bib yes, untuk type critical, untuk title yaitu status peminjaman. Kemudian kita save makro dengan cara klik save. Kemudian kita ganti namanya dengan makro 1, kemudian oke. Selanjutnya kita klik run. Kalau sudah begini berarti kita sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian klik form 1. Pilih dan klik view, kemudian pilih design view. Selanjutnya, kita drag ke bawah garis pada form footer. Kemudian kita klik button, drag kotak pada form footer. Untuk kategoris, pilih miscellaneous, untuk action pilih run macro. Pilih next, pilih picture, kemudian next, finish. Ini dia hasil makro ya teman-teman. Kita dapat membuktikannya dengan cara klik selanjutnya, kemudian kita klik makro, sudah dikembalikan. Kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil ya teman-teman. Silahkan mencoba. Selanjutnya, kita akan menggabungkan database dengan Visual Basic 6.0. Caranya, langkah yang pertama kita klik tombol Start, kemudian kita pilih Microsoft Office. Kita klik Microsoft Access 2007 ya teman-teman. Kemudian, Microsoft Access ini akan digabungkan dengan Visual Basic 6.0. Visual Basic 6.0 adalah program lama sehingga tidak dapat mengimpor file Access versi terbaru. Maka, harus diubah terlebih dahulu ke versi 2002-2003. Caranya, langkah yang pertama, kita klik Blank Database, kemudian pilih penyimpanannya sesuai keinginan kita masing-masing ya teman-teman. Setelah itu, kita ganti format MDB-nya dengan memilih Microsoft Access Database 2002-2003 ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke Microsoft Access. Selanjutnya, ganti nama file sesuai keinginan masing-masing ya teman-teman. Kemudian kita create, klik view, kemudian pilih design view, ganti nama tabel ya teman-teman. Untuk nama tabel, kita tidak boleh menggunakan spasi, jadi kita menggunakan underscore aja ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita mengisi file name sama data type ya teman-teman. Untuk kolom pertama, file name kita mengisi nama alat, data type-nya kita buat teks, dan kolom kedua ID alat. Data type-nya kita isikan teks juga ya teman-teman. Untuk kolom ketiga, ketersediaan. Dan untuk kolom keempat kita isi jumlah alat ya teman-teman.
kemudian kita pilih lookup widget ya teman-teman. Kemudian kita pilih option kedua, next. Kemudian isi kolom pertama dengan tersedia, kolom kedua dengan tidak tersedia ya teman-teman. Selanjutnya next, kemudian finish. Selanjutnya kita akan menyimpan data alat dengan cara klik data alat, kemudian save. Setelah itu entrikan nama alat, ID alat, ketersediaan jumlah alat ke dalam tabel yang sudah tersedia ya teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan 15 data ya teman-teman. Untuk pengisian datanya kita skip aja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat aplikasi dengan menggunakan Visual Basic 6.0. Langkah yang pertama, klik tombol Start, kemudian klik Visual Basic 6.0. Maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Pilih Standar Exe, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, klik icon label, kemudian klik dan drag pada form. Kemudian, tambahkan label sebanyak file yang ada di Microsoft Access. Selanjutnya, tambahkan text box di sebelah kanan label 2 sampai label 5 ya teman-teman. Selanjutnya, ganti caption label 1 dengan data alat. Untuk label 2, ganti captionnya dengan nama alat. Untuk label 3, ganti captionnya dengan ID alat. Dan untuk label 4, ganti captionnya dengan ketersediaan. Sedangkan untuk label 5, kita ganti captionnya dengan jumlah alat. Sedangkan untuk text box, kita kosongkan aja captionnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya, klik icon frame, kemudian klik dan drag pada form. Kemudian, ganti captionnya dengan option. Langkah selanjutnya, klik icon command button, kemudian klik dan drag pada form. Icon command button kita drag pada frame sebanyak 5 command button ya teman-teman.
Setelah kelima icon command button terdrag pada frame, langkah selanjutnya adalah ganti caption command button. Yang pertama ganti dengan add, command button yang kedua ganti dengan delete, yang ketiga ganti dengan update, command button yang keempat ganti dengan refresh, sedangkan untuk command button yang kelima ganti dengan caption close. Langkah selanjutnya, kita akan menggabungkan Visual Basic 6.0 dengan database yang kita buat pertama tadi ya teman-teman. Caranya yaitu klik Toolbox, kemudian pilih komponen. Selanjutnya, pilih Microsoft Adobe Data Control 6.0 atau Elite. Dan jangan lupa untuk mencentangnya ya teman-teman. Kemudian klik OK. Maka akan muncul Adobe pada Toolbox ya teman-teman. Kemudian klik dan drag pada frame. Langkah selanjutnya, klik kanan pada Adobe, kemudian pilih Adobe Properties, maka akan muncul kotak dialog Properties page. Langkah selanjutnya, klik Build, kemudian akan muncul kotak dialog Data Link Properties. Pada menu Provider, pilih Microsoft Jet 4.0, OLEDB, Provider, dan klik Next. Sementara pada menu Connection, pilih Browse. Jika kotak dialognya sudah muncul, pilih database yang akan digabungkan. Setelah database digabungkan dengan Visual Basic, langkah selanjutnya, klik Test Connection. Maka akan muncul pesan bahwa teks koneksinya sudah sukses. Lalu klik OK, sampai muncul kotak dialog Properties page. Selanjutnya, pada menu Record Search, yaitu pada Command Type, pilih option 3. Kemudian, pada menu Table or Scored Procedure Name, pilih DataNet. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, pilih salah satu icon text box, misalnya pada nama alat. Kemudian, pilih Adobe pada Data Search, dan pada Data File akan muncul pilihan file sesuai yang ada pada Microsoft Access kita ya teman-teman. Pada pemilihan data file, perlu diketahui bahwa nama data file yang akan dipilih harus sesuai dengan caption label yang kita buat pada Microsoft Access kita ya teman-teman. Lakukan hal yang sama terhadap text box kedua ya teman-teman, yaitu pilih Adobe pada Data Search, dan pada Data File akan muncul pilihan file sesuai dengan yang ada pada Microsoft Access. Untuk langkah ketiga dan keempat sama ya teman-teman. Yang penting pada pemilihan data file harus sesuai dengan caption label kita pada Microsoft Access ya teman-teman. Selanjutnya, kita harus membuat pengkodingan dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah mengisi pengkodingan terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa isi pengkodingannya masing-masing ya teman-teman dengan cara klik F2 kali. Kemudian setelah diisi, klik F5 atau Run. Maka kita
kita akan mencoba, yaitu dengan add, nambah, dan kita klik close maka akan menutup kode tersebut. Kemudian untuk menyimpan project dapat dilakukan dengan memilih Save Project As pada menu file. Kemudian akan muncul kotak dialog untuk memilih di mana tempat untuk menyimpan data. Setelah itu pilih tempat penyimpanannya, kemudian klik save. Sedangkan untuk menyimpan form dapat dilakukan dengan memilih Save Data Buku pada menu file, kemudian akan muncul kotak dialog untuk memilih tempat untuk menyimpan data tersebut, maka klik Save. Pada Visual Basic, kita dapat mengklik File, kemudian memilih Make Project, kemudian mencari tempat penyimpanannya, dan Save. Setelah data kita tersimpan, maka kita dapat keluar dari Visual Basic 6.0 dan file kita sudah berhasil. Oke, terima kasih telah menonton dan selamat mencoba. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.